Saat melihat Prabowo Subianto berjalan, ia sering tampak terpincang-pincang dan salah satu kakinya diseret. Gaya berjalannya itu kerap kali menimbulkan isu tak sedap. Konon, hal itu merupakan dampak memburuknya kesehatan Prabowo. Tapi yang lebih menyedihkan adalah para pembenci Prabowo justru mengolok-oloknya. Ia diejek dengan sebutan manusia pincang dari goa. Dan inilah kisah di balik kaki pincang Prabowo Subianto yang mungkin akan membuat kalian tercengang. Sejak kecil sudah, Prabowo bercita-cita menjadi tentara. Ia terinspirasi oleh sang paman yang gugur di pertempuran Lengkong melawan Belanda pada tahun 1946 yang bernama Sobianto Jojo Hadikusumo. Ia adalah seorang tentara dengan pangkat terakhir kapten. Karena mengidolakan pamannya, Prabowo ingin menjadi tentara. Dia masuk akademi militer dan lulus pada tahun 1974. Seperti pamannya, Prabowo dikenal sangat berani. Salah satu keberaniannya yang legendaris adalah saat menyelamatkan atasannya dari bidikan sniper Fred Tilin di Operasi Seroja Timur Timur. Hanya ia satu-satunya yang berani menyelamatkan komandannya yang terluka akibat tembakan sniper. Secara berani ia membuka baju tanpa senjata maju menggotong atasannya. Sang sniper akhirnya tertangkap dan diwawancarai. Peristiwa itu dalam sebuah pertempuran. Waktu itu komandan kompi atau apanya itu adalah Pak Sahrir MS yang kemudian menjadi Danjen Kopassus. Ya, beliau pangkatnya apa gitu ya. Wakil komandannya Pak Prabowo. Ini ada di satu daerah tusuk sate. Jadi di sini ada sniper. Dari Fretilin. Jadi Pak Sahrir ini ketembak kakinya. Makanya beliau kan agak pincang ya. Karena ketembak kakinya. Nah, dalam situasi seperti ini, siapapun yang datang memang sengaja untuk memancing supaya yang datang nanti langsung ditembak, langsung ditembak gitu ya. Jadi nggak ada yang mau diapain ini. Jadi saling menunggu dan akhirnya Pak Prabowo sebagai wakil membuka baju ya, kemudian mendatangi komandannya nih Sahrir ini, membawa menggotongnya dengan risiko juga akan mati. Karena snipernya udah di sini. Yang menarik adalah secara teoritis nih harusnya mati, ya, karena sniper nggak mungkin nggak tepat. Ternyata apa? Tidak ditembak. Jadi Pak Prabowo mengangkat ini, dia tidak membawa senjata, sengaja dibuka bajunya, membawa menggotong komandannya. Itulah yang menyelamatkan Sahrir MS, kemudian sempat menjadi Danjen Kopassus. Nah, kemudian berapa bulan kemudian tertangkaplah, ada dalam satu situasi tertangkaplah orang yang diduga menjadi sniper dan diinterview. Saya lupa kalau tidak salah Pak Tono Suratman ya. Kemudian diinterview, apakah kamu yang ini? Ya, saya yang waktu itu jadi sniper dalam pertempuran di situ. Terus kamu lihat kan ada orang yang memanggul itu ini ya. Kenapa kamu tidak tembak? Gitu. Terus diceritakanlah kenapa dia tidak tembak. Jadi sebenarnya dia udah dalam bidikan. Satu kali klik kena Bapak. Peluru itu pasti kena dan pasti tepat kata dia. Tapi entah kenapa ketika dia mau klik itu dia merasa kasihan. Dia merasa kasihan. Kok ada anak buah berani mengambil resiko mati untuk kan waktu dalam pertempuran tuh nggak ada pangkat, semua dicopot. Tapi kan pasti dia duga ini anak buahnya dong yang berani ngambil resiko dan membuka bajunya. Kemudian dia berkali-kali komandannya itu, ayo tembak. Dia bilang macet, padahal dia sengaja macetkan ininya. Dia klik, dia kunci. Ini macet gitu, macet. Gitu. Jadi sampai beberapa kali, ayo sekarang tembak. Sampai akhirnya selamat. Ketika atasan sniper memberi perintah untuk menembak, sang sniper mengaku senapannya macet. Padahal ia sengaja mengunci dan tidak menembaknya. Dalam kisah pertempuran lainnya, Prabowo pernah jatuh dari tebing yang sangat tinggi karena tidak kuat mengangkat beban yang sangat berat. Ia terjun bebas dan hampir kehilangan nyawanya. Beruntung ada pepohonan yang menahannya. Sepanjang karir pertempuran, Prabowo mengaku sudah 4 kali hampir kehilangan nyawa. Saat latihan pun Prabowo menunjukkan keberaniannya, salah satunya pada tahun 1981.
Bersama Luhut Binsar Panjaitan, Prabowo dikirim ke Jerman Barat untuk belajar penanganan anti-teror. Luhut, Prabowo, dan 5 tentara Turki ditempa dengan keras selama 22 pekan di Jerman. Suatu ketika, Prabowo jatuh dalam sebuah latihan terjun payung dan kakinya patah. Luhut, sebagai atasan Prabowo kala itu, sampai mendatangi persetujuan operasi besar untuk menangani kaki Prabowo. Namun saat usianya mulai menua, dampak dari cederanya di masa lalu mulai terasa menyakitkan dan mengganggu. Prabowo jadi agak kesulitan berjalan seperti pincang. Sejak 6 atau 7 tahun lalu, Prabowo sudah mencari pengobatan terbaik untuk mengobati kakinya. Salah satunya mendatangi rumah sakit Brisbane, Australia pada tahun 2019. Tapi sepertinya hingga saat ini, kaki Prabowo belum bisa pulih seperti sedia kala.